Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada turnamen catur 960 lagi kawan. Ya, Grengke Chess Festival 2025. Tapi turnamen ini bukan turnamen tertutup kawan, turnamen terbuka bagi siapa saja yang mempunyai elo di atas 1950. Dan ada beberapa pemain top yang sudah terkonfirmasi sudah daftar kawan, seperti yang kalian lihat. Foto Magnus Carlsen juga ada di situ, ada Arjun, ada Fabi, dan pemain-pemain hebat lainnya kawan. Ada Ian Nepomniachtchi, Wesley So juga ikut nongkrong kawan. Mehmet Yarok, Hans Niemann, cukup menarik nanti kalau bertemu dengan Magnus Carlsen. Tapi menggunakan sistem Swiss 9 babak kawan, ya kalau mereka bisa bertemu ya cukup menarik. Tapi menggunakan sistem undian ya pairingnya beda ya dengan knockout. Dan masih banyak lagi pemain-pemain hebat yang daftar kawan. Kalau kita kunjungi website resminya, ada banyak. Coba kalian perhatikan di sini. Richard Rapport, MVL, Vincent Kemmer, Andriy Esipenko. Banyak kawan. Pemain-pemain Grandmaster 2700 dan Grandmaster 2600. Seperti yang admin prediksi ya, catur 960 ini akan menjadi lebih populer ke depannya. Yang mungkin akan banyak digunakan oleh turnamen-turnamen kawan. Memang cukup menarik turnamen catur 960. Kalau kalian sudah bosan bermain dengan catur biasa, ya catur 960 akan menjadi salah satu solusi pengganti catur standar. Jadi besok sudah ada game Magnus yang bisa kita lihat lagi ya. Tapi nanti kita akan lihat permainan Magnus Carlsen di video ini. Dan turnamen ini memperebutkan hadiah 225.000 euro. Menggunakan kontrol waktu standar 90 menit plus increment. Menggunakan format Swiss 9 babak. Dan ada satu slot yang bisa didapat oleh para pemain untuk bergabung di seri ketiga Freestyle Chess Grand Slam di New York nanti kawan. New York, apa ya bacanya? New York ya. Orang Sidoarjo kalau baca New York saja ya. Oke, sambil menunggu game-gamenya nanti malam. Oh ya, jadwalnya sebagai berikut kawan ya. Di hari pertama akan dimulai nanti malam jam setengah 12 malam. Jadi terlalu malam untuk live. Tunggu saja ulasannya dari admin besok pagi. Hari berikutnya 2 game, hari berikutnya 2 game. 2 game sampai 9 babak yang berakhir tanggal 21 kawan. Oke, sambil menunggu game-gamenya ya, untuk video kali ini admin ingin ulas permainan Magnus Carlsen juga. Gamenya cukup menarik di Title Tuesday kemarin lusa di sesi kedua. Magnus menang di sesi kedua dengan perolehan 10 poin, 9 kali menang dan 2 kali remis. Dan game yang akan kita lihat ini adalah permainan Magnus Carlsen pada game keempat menghadapi David Parafian asal Rusia. Langsung saja tanpa babi bu, David Parafian mengawali dengan pion C4, Magnus membalas dengan pion E5. Pembukaan Inggris variasi King English atau Sisilia terbalik. Setelah kuda C3 yang biasa dibalas dengan kuda C6 kah, kuda F6 terlebih dahulu, terserah. Kalian pilih kuda C6, kuda F6 terlebih dahulu, biasanya akan berlanjut ke permainan 4 kuda, kuda F3 atau gambit. Ya, nanti kuda lompat ke G4 disusul dengan pion B5, pion C6, pion D5 kawan. Sudah sering saya ulas gambit di pembukaan 4 kuda English Opening, tak perlu saya ulangi lagi. Tapi Magnus Carlsen memilih jalan yang lain dengan gajah B4. Nah, umumnya kuda lompat ke sini, serang gajah, gajah tarik mundur. Selepas itu pion D4, ada pion D6, pion E4, kuda F6, kuda caplok gajah. Chop, ambil balik, kemudian pion F3. Settingannya paling umum, paling banyak dipilih oleh putih seperti itu. Tapi tidak dengan David Parafian, menteri C2 terlebih dahulu. Dan kuda C6, kuda F6, langkah yang lumrah, langkah yang normal. Magnus tidak normal kali ini kawan, Magnus tidak normal kali ini. Ya, Magnus apapun bebas ya langkahnya. Permisi, bibir kering kawan. Magnus memilih dengan pion A5. Kuda F3, serang pion. Ada pion D6, pion E3. Dukungan pertarungan petak pusat. Kuda F6. Nah, kuda ke E2 menghindari serangan gajah, diikuti dengan pion A3. Mungkin nanti pion D4 kawan. Tapi memilih gajah D3.
Dan coba perhatikan gajah gelap ya. Sangat jelek posisinya ya. Sangat jelek kawan. Kemudian kuda A6 ini langkah yang cukup normal. Walaupun Angie lebih menyukai pertukaran tadi kawan. Baru kuda A6 mengikutinya. Tapi langkah ini terbilang bagus. Tujuannya juga ingin lompat ke petak J5 nanti. Ada kuda D5 menantang pertukaran kuda. Dan siap caplok gajah. Kuda D7 menghindari tantangan. Ada pion A3, pion C6. Tantang Magnus. Kuda caplok gajah B5. Magnus ambil balik. Dan di sini gajah meluncur ambil pion H7. Gajah mundur, berikan jalan bagi pion merupakan langkah yang kuat supaya perwira ini cepat berkembang. Yang menjadi masalah di sini kawan, setelah gajah ini meluncur ambil pion H7, Magnus usir menteri supaya tidak terkoneksi dengan gajahnya, dengan pion B3. Dan pion ini menghentikan juga pion putih B. Pion B putih, pion putih B. Pion putih B. Menteri mundur ke B1 supaya tetap terkoneksi, tapi ada kuda F6 serang gajah. Setelah gajah mundur, diikuti kuda C5. Coba lihat kawan, caplok gajah, menteri ambil balik, pion siap dorong garbuan. Oleh karena itu gajah tarik mundur, tapi masalahnya ada lagi dengan pion E4. Coba perhatikan ruang-ruang terang ini kawan. Kuda ke D4. Kuda G4. Lanjut Magnus Carlsen. Menteri siap keluar, menyerang lajur F. Mungkin ke petak H4 bisa jadi kawan. Juga ada serangan pada pion H2. Apa yang mesti kalian lakukan di sini? Kalian coplok. Ya, ambil balik. Tetap nanti ya ada potensi nanti menteri keluar ke sini kawan. Nah, mungkin kalian tantang dengan pion D3, ya caplok ya. Gak mungkin. Anggap contoh di sini kalian rokade. Menteri keluar ke petak H4. Nah, ada ide pengorbanan, hancur lebur sudah ya. David Parafian memilih dengan pion F3. Kuda caplok pion H2, benteng yang ambil, langkah normal. Magnus tidak normal. Menteri keluar ke H4 skak. Bisa diblokade dengan pion G3. Terus, kehilangan tempo untuk ambil pion ini ya. Tidak dengan Magnus, caplok pion G3, korbankan menteri. Ambil, benteng meluncur skak. Hanya bisa diblokade, diikuti kuda H2. Raja naik, benteng ambil gajah. Skak, raja geser. Nah sekarang pion pukul pion. Kuda bergerak ke petak D3. Disinilah langkah kuatnya. Coba lihat. Menteri gak bisa ngapa-ngapain kawan di sini ya. Ada potensi ke sini. Nah kalau raja ambil kuda di sini, atau mungkin dengan pion pukul pion baru bisa caplok kuda, benteng F2 skak, raja G1, diikuti dengan gajah 3. Coba perhatikan, ya. Nanti ada windmill attack ya, bisa jadi. Oke, Magnus Carlsen memilih dengan langkah pion pukul pion skak, kuda ambil, benteng sikat kuda F3. Nah, menteri keluar petak H7 karena memang ada potensi terjebak di posisi ini kawan. Jadi nggak sembarangan bisa ambil kuda. Jadi menteri keluar petak H7, Magnus tarik mundur bentengnya ke F6. Silakan ambil kuda, nanti bentengku siap melakukan tusukan lagi. Kalau diambil menggunakan menteri, maka tetap ya benteng H6, menteri G1, ada gajah H3 skak. Kalau kalian bergerak ke petak H1, ya di sini skak ya, terpaksa kalian harus blokade, nggak mungkin. Mungkin kalian lari ke petak F2, benteng akan tetap mengejar skak. Nah, raja bergeser kemana? Ke petak E2, skak matnya lebih cepat skak, geser, dan gajah G4 skak. Kalau bergerak ke petak E2, tetap skak ya. Ya, kalau kalian nggak mau kena skak mat lebih cepat tadi ke petak E1. Maaf, ke petak E1 ya. Tapi kuda menyusul skak. Nah, raja E2. Kemudian di sini ada opsi kuda ke E5 dulu kawan. Nanti bisa disusul gajah ini. Nanti skaknya di sini akan menjangkau ruang-ruang gelap ini dan kena skak garbuan pada menteri. Tak perlu saya lanjutkan. Idenya seperti itu. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih dengan pion D4 langsung.
untuk berikan jalan bagi gajah, mengganggu kuda. Magnus Carlsen, gajah F5. Menteri ambil pion G7, menghindari serangan. Ada gajah E4 skak terlebih dahulu. Raja caplok dan benteng F1 kawan. Langkah kuatnya untuk ancaman skak mat. Jadi putih tidak punya kesempatan untuk ambil kuda J5. Sangat ribet kawan, mungkin admin melewatkan beberapa analisa ya. Nanti bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Cukup ribet kawan, cukup ribet. Inilah langkah terbaiknya. Nah, kalau kalian buka ruang pergerakan bagi raja, kuda ini bisa lari. Lakukan skak, ya blokade aman kuda, benteng aman. Dan posisi gajah ini sudah sangat-sangat sulit kawan. Tapi Magnus Carlsen memilih raja naik ke E7 untuk menghindari skak supaya nggak kehilangan benteng. Tapi kudanya bisa jatuh. Dan ini adalah langkah terbaiknya. Ambil kuda. Kalaupun ada benteng F1 ancaman skak mat di sini, cek terlebih dahulu. Kalau diambil, nah menteri bisa bergerak ke petak D4 dan seterusnya kawan. Jatuh gajah, blokade, nggak ada dukungan lagi untuk ancaman skak mat. Jadi mungkin raja ini bergerak mundur saja ke petak ini, maka sekarang gajah D2. Serahkan saja benteng dan cukup berbahaya juga buat hitam. Itulah langkah kemenangannya, ambil kuda. Tapi putih berikan jalan bagi raja bermain dengan pion G4. Magnus dengan benteng G5. Benteng G6, bukan benteng G5. Kuda E6 juga bagus ya, tempo ancam menteri. Tapi dengan benteng G6. Menteri ambil benteng, jalan keluarnya kawan. Supaya agak panjang permainan, tapi memilih menteri H7. Nah, kuda D3 pilihan Magnus. Ada pion D5, benteng ambil pion dan siap melakukan skak-skak di sini. Diikuti benteng bisa jadi juga kawan. Harus berhati-hati ya, menteri nggak bisa meninggalkan pos lajur H. Dan di sini ada discover, jadi menteri petak H5, benteng G2 skak, raja maju, diikuti kuda skak, raja maju, benteng H2. David Parafian kehabisan waktu sepertinya ya. Dan menterinya juga jatuh. Dan tak perlu kita otak-atik lagi. Bergerak ke sini. Skak mat juga kawan. Benteng di sini juga ikut bermain. Lalu bergerak ke sini ya. Sama. Skak mat juga. Skak. Ambil. Diikuti dengan benteng G2. Skak mat. Kalau blokade dengan menteri sama seperti tadi ya. Sama tadi raja bergerak ke sini pun juga bisa skak mat, benteng G8 skak. Kalian mau bergerak kemana? Mundur ke sini. Maka menteri jatuh dulu, baru ancaman skak matnya. Kawan, di langkah berikutnya ada potensi skak mat ya. Yang tak terhindarkan. Oke, permainan yang di luar nurul ya. Ribetnya ngomong di luar nalar. Cadel, pelat. Oke kawan, itulah permainan Magnus Carlsen yang luar biasa di Title Tuesday. Pengorbanan menteri minggu lalu juga 3 kali pengorbanan menteri ya. Di Title Tuesday 1 kali, di freestyle 2 kali di hari yang sama. Semoga permainan Magnus Carlsen ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.